Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Empu Atmojo, channelnya pandai besi dan segala hal mengenai bilah tajam. Kali ini saya akan memberi penjelasan detail mengenai sebuah proses pembuatan pisau dari bahan limbah kikir atau bahasa Inggrisnya files ya. Jadi kikir itu merupakan baja yang sangat keras kandungannya sehingga dia sedikit lebih getas. Bagaimana cara memperlakukannya, bagaimana cara membuatnya menjadi pisau yang sangat cantik yang bisa Anda coba di rumah. Silahkan simak sampai habis. Pertama kita siapkan kikir bekasnya dulu. Jadi ini kikir besar ya, yang agak panjang itu 20 cm lebih ya panjangnya itu. Kita panaskan dulu biar apa? Biar lebih empuk untuk membuka pori-pori. Jadi melonggarkan pori-pori itu gunanya untuk lebih empuk karena kita tidak memakai sistem tempa ya. Kita pakai metode stock removal. Jadi di sini juga teman-teman bisa langsung coba ya tanpa alat tempa. Jadi ini stock removal. Kita gambar dulu desainnya ya. Misalkan kawan-kawan nggak hafal ya bisa nyontek ya. Nyontek gambar yang sudah ada yang sesuai selera. Cuman ini kita pakai standar Tanto pisau pendek gitu ya. Nah, kemudian kita potong sesuai garisnya tadi. Kalau bisa agak di luar garis. Kenapa nanti jika dirapikan biar nggak kemakan terlampau banyak, biar nggak offset ya. Ini pakai gerinda potong ya, gerinda potong tangan, hati-hati. Jadi dijepit seperti ini gunanya biar aman, jangan dipegang gitu saja. Selain aman ya juga biar presisi, karena stabil, dudukannya lebih stabil. Ini kita pakai alat-alat yang sederhana, jadi agar kawan-kawan semua bisa mencobanya di rumah. Kemudian pakai ragum ya, dicatok biar nggak kemana-mana pastinya. Menggunakan gerinda batu asah, pakai gerinda tangan. Ini kita ratakan permukaannya sampai benar-benar presisi dengan posisi bidangnya itu, bidang dari gerindanya itu pas gitu loh. Nah, kemudian untuk sisi bevelnya ini kita menggambar untuk sisi bevel. Bevel itu untuk tempatnya edge ya, sisi tajamnya nanti. Ini gabungan antara convex sama scandy ya, scandy di susunan dasar yang besarnya, kemudian cuman pas di edge, pas tajamnya itu pakai convex, jadi agak melengkung dikit gitu. Nah, ini manual, kita nggak pakai bell sander, ini pakai angle grinder tadi ya, gerinda tangannya itu dicatok biar nggak lari-lari. Kemudian untuk mata asahnya itu pakai amplas tumpuk atau yang biasa disebut flat disc. Kemudian dilanjut dengan velcro ya, amplas velcro yang biasanya itu bulat ditempel, direkatkan itu. Nah, ini gunanya biar ada sensasi seperti pakai bell grinder gitu ya, lebih stabil. Ini untuk pemula sebenarnya, walaupun expert pun pakai ini juga oke. Cuman biasanya kan kalau saya sendiri itu lebih tertarik kalau angle grindernya itu dipegang, ada sensasi seperti melukis gitu ya. Gridnya tadi 40 ya, grid paling kasarnya. Jadi dari 40 kita ganti ke 180 untuk gridnya, grid amplasnya ini. Nah, ini untuk melembutkan pori-pori. Jadi karena ini kikir, jadi di bagian bilahnya itu ada bilah awalnya yang memang garis-garis itu dibiarkan ya untuk seninya gitu loh. Kita cuman fokus untuk menghaluskan bagian bevel saja. Setelah tadi pakai mesin, sekarang secara manual ini biar lebih halus lagi. Jangan lupa pakai pelumas ya, pakai pelumas ini biar jatuhnya nanti lebih halus gitu aja. Dan juga nggak gampang panas, karena kalau gampang panas juga, walaupun ini belum disebut, cuman biar amplasnya lebih awet saja gitu. Nah, kita tandai sebelum dibor untuk full tangnya ya, kita tandai biar mempermudah ketika dibor. Nah, ini bornya juga manual sih, pakai hand drill ya. Jadi bor ini ukuran mata bornya ukuran 4 mili, mata bor baja ukuran 4 mili.
untuk bikin flutannya. Nah, sekarang tiba saatnya proses sepuh atau proses sepuh itu hardening ya, untuk mengeraskan. Jadi setelah dipanas tertentu dicelupkan di media pendinginan secara mendadak. Kita pakai oli jadi full, karena kikir ini sangat keras ya, kalau pakai air itu dikhawatirkan langsung pecah atau retak. Jadi media untuk sepuh itu banyak kawan-kawan, ada minyak goreng, ada oli, ada air, ada udara juga. Cuman saat ini kita pakai oli. Untuk pemula ini sangat jos ya, oli ini hasilnya juga maksimal, luar biasa. Nah, hasil setelah di sepuh pakai oli itu, jadi sisi putihnya itu dia jauh lebih keras ya, itu menandakan bahwa tua, benar-benar tua sepuhannya gitu ya. Yang kita semprotkan itu tadi WD-40, ada ya lubrikan, biasanya temennya Chainloop, cuman ini yang untuk perontok karat sebenarnya. Pakai bahan alternatif lainnya bisa sih, minyak kayu putih juga bisa. Nah, sekarang kita pakai alat borcun. Nah, terkenal dengan borcun ya, mirip gerinda kecil gitu. Ini matanya mata sikat. Karena permukaannya tadi garis-garis itu ya, pakai sikat yang kayak gitu biar cepet aja. Nah, ini untuk media scale ya, media scale atau apanya ini, gagangnya ini pakai PVC. Sebenarnya bisa PVC, bisa fiber, kalau ada mikarta bisa mikarta, cuman itu lebih mahal. Ini pakai PVC. Nah, tekniknya itu yang satu sisi disamakan, kemudian lubangnya dipatenkan dulu, sambil kemudian nanti sebelum dikasih perekat ya, jadi kita mantapkan dulu biar nggak geser-geser gitu, biar nggak geser-geser. Nah, hati-hati, jadi karena harus presisi, Anda harus hati-hati ketika melakukannya. Kita lakukan dengan seksama. Kalau tidak ada gergaji seperti ini, sebenarnya pakai gerinda manual, gerinda tangan tadi juga bisa, andai kata alatnya tidak memenuhi. Jadi sebenarnya ini metode-metode ini sangat sederhana ya, bisa kok diterapkan. Lem yang kita pakai ini sebenarnya kita pakai lem besi itu bisa, yang 2 elemen bisa. Andai kata adanya lem G atau lem Korea itu juga bisa gitu loh. Ini ada lem instan sih, lem instan untuk lem plastik, untuk media plastik dan besi itu dia bisa nempel bagus. Kemudian dicatok ya, ini pakai ragum nyatoknya. Catok bisa pakai apa saja, pakai catok F bisa, catok C bisa. Ini kebetulan aja ragum. Kemudian memakai flap disk ya, mata gerindanya pakai flap disk tadi, dan juga velcro ini kita ratakan di permukaannya gitu, biar presisi permukaan scale PVC-nya. PVC bisa kita dapatkan secara limbah juga bisa ya, bekas, biasanya ada bekas pipa-pipa dari tambak itu kan besar ya, besar dan tebal ya, sampai 1 cm hingga 1,5 cm bisa ya. Kemudian biar ada efek mengkilat-mengkilatnya, kita bisa pakai thinner dulu atau pakai mineral, ada ya mineral tertentu. Ada misalkan pingin simple lagi ya, langsung dipilok ya, langsung disemprot, pakai clear juga bisa. Mengenai asahannya ini tadi murni pengasahan pakai amplas tadi ya, kita nggak pakai amplas batu, ini murni stock removal secara penuh. Tes ini hanya untuk perform saja. Sebenarnya bilah juga tidak perlu sampai seperti ini ya, sampai dia menghantam besi. Ini bukan baja ya, jadi bukan baja pir, ini yang dibacok ini plat ya, plat besi, di mana dia pasti lebih lunak pada dasarnya, juga tidak melalui hardening secara lanjut kan ya. Jadi ini tes khusus karena pada dasarnya kikir itu sangat getas sebenarnya. Cuman jika memang pas di proses penyepuhannya, hardening dan temperingnya itu, dia bisa keras, bisa sangat keras gitu. Oke, Anda bisa mencobanya di rumah dengan alat yang sederhana ala kadarnya, dan andai kata harus beli pun juga tidak begitu mahal gitu. Terima kasih telah menyimak, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.